Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian Masjid Darul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita tidak hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk bisa menuntaskan sampai dengan akhir Ramadan, kemudian mendapatkan gelar Al-Muttaqin sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tujuan daripada syariat puasa ini adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara keistimewaan Ramadan bahwa di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran adalah kitabun mubarak, kitab suci yang diberkahi Allah. Ramadan syahrun mubarak, Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Oleh karenanya, kalau kita berhasil memanfaatkan waktu-waktu Ramadan dengan Al-Quran, otomatis kita akan mendapatkan lipatan keberkahan. Ada ekstra berkah dari Ramadan ini, salah satunya dengan ibadah yang kita lakukan, yaitu melalui Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pola interaksi kita dengan Al-Quran ada banyak tahapan. Yang paling pertama, yang paling utama, yang paling pertama, yang paling rendah, yang paling bisa harus minimal kita lakukan, kita membaca Al-Quran. Kita dengan membaca Al-Quran, jangankan membaca, mendengarnya kita mendapatkan pahala. Kemudian yang membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya. Satu huruf Allah berikan 10 pahala, 10 kebaikan. Sehingga dengan Al-Quran kita dapat banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita punya target khatam Al-Quran selama Ramadan, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali atau lebih, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentu ini adalah satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita.
Tahapan berikutnya, pola interaksi kita dengan Al-Quran adalah bagaimana kita bisa mengetahui maknanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, kita tingkatkan minimal pelan-pelan untuk membaca maknanya, membaca artinya. Alhamdulillah kalau di sini juga ada pengajian rutin membahas tentang tafsir Al-Quran. Ini salah satu di antara pola interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian tahapan yang berikutnya, ya, kita menabung hafalan Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita menambah hafalan Al-Quran. Paling minimal cukup menjadi bekal kita menjadi imam. Kalau laki-laki minimal bisa imam di dalam keluarganya. Sehingga ini atau bekal kita bagi orang tua baik laki-laki maupun perempuan, mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Paling minimal kita bisa mengajarkan suratul Fatihah kepada anak kita. Kita harusnya cemburu, jangan sampai belajar Al-Fatihah diserahkan kepada guru ngajinya. Karena Al-Fatihah ini adalah ayat surat yang selalu dibaca oleh anak kita sepanjang hidupnya ketika dia melaksanakan sholat. Maka ketika dia melaksanakan sholat, pahala jariahnya harusnya mengalir kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya menjadi kebutuhan kita bagi orang tua bisa mengajarkan paling minimal suratul Fatihah. Oleh karenanya tidak merasa cukup kita bisa Al-Quran, terus kita semangati, terus menambah semangat, tidak mengenal usia untuk terus belajar Al-Quran. Alhamdulillah di masjid ini juga banyak ada peserta yang ikut belajar Al-Quran di masjid ini, dan usianya juga usia sudah bapak-bapak. Alhamdulillah kita mengapresiasi dari Ustadz guru kita, Ustadz Syarifuddin, dan para pengurus DKM yang lain. Ini mudah-mudahan terus menyemangati kita, fasilitas kita tidak kekurangan untuk bisa mencari tempat belajar Al-Quran. Tahapan berikutnya yang perlu kita lakukan sebagai pola interaksi kita dengan Al-Quran adalah, yaitu kita mengetahui, mengamalkan. Setelah kita mengetahui makna kandungan isi Al-Quran, kita bertahap perlahan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ada kisah-kisah, ada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah membawa misi Islam ini, kemudian Islam sampai kepada kita. Tentu di situ penuh dengan pendidikan, penuh dengan inspirasi, yang itu kita jadikan sebagai pedoman. Makanya Al-Quran itu adalah juga termasuk akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ada sahabat yang datang bertanya, kaifa kana khuluqun nabi, bagaimana si akhlak Nabi Muhammad? Kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Tahapan berikutnya yang terakhir yang perlu kita lakukan interaksi kita dengan Al-Quran adalah dengan mendakwahkan Al-Quran. Kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian sudah menabung hafalannya, mengetahui isi kandungannya, perlahan kita mengamalkannya, kemudian kita mendakwahkannya, mengajarkannya kembali, mengajak orang lain untuk bernikmat-nikmat dengan Al-Quran, mengajak orang lain untuk bertadarus Al-Quran, mengetahui belajar makna isi kandungan Al-Quran, bersama-sama untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan mengadakan kegiatan-kegiatan bersama dengan adik-adik remaja masjid, bersama dengan seluruh jamaah. Insya Allah semua ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan semakin banyak yang berminat, semakin banyak yang tertarik untuk mendekat
mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Insya Allah kalau sibuk kita dengan Al-Quran, sampai-sampai seandainya tidak sempat kita berdoa, pasti Allah akan memberikan tanpa harus kita minta. Karena kita sibuk dengan Al-Quran, Allah akan berikan yang terbaik yang pernah diminta oleh orang-orang yang minta, yang berdoa kepada Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahul Qur'an an mas'alati a'taituhu khairu ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai tidak sempat berdoa kepadaku, maka aku akan berikan dia, aku akan kasih dia, dikasih oleh Allah yang terbaik dari apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Jadi orang lain yang berdoa, kita yang dapat. Inilah salah satu di antara keistimewaan Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita lebih dekat lagi, lebih istimewa lagi hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.